Selamat pagi, perkenalkan nama saya Filomena Sarinana, mahasiswi dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 2103030106, kelas C semester 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi deliberatif di Asia sebagai tugas mingguan yang ke-9 saya di mata kuliah pengantar ilmu. Pembahasan demokrasi deliberatif di Asia. Demokrasi deliberatif adalah model demokrasi yang legitimitas hukumnya diperoleh yang terjadi dalam dinamika masyarakat sipil, agar partisipasi masyarakat dalam membentuk aspirasi dapat dihargai secara setara. Penggunaan istilah deliberatif ini menegaskan semua pendekatan politik yang berbeda dalam memahami demokrasi. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas praktik demokrasi yang ada selama ini, dengan memperbaiki karakter dan bentuk partisipasi. Demokrasi deliberatif sebagai model demokrasi yang melahirkan aturan hukum yang legislatif bersumber dari kualitas prosedur deliberasi, bukan saja dalam lembaga-lembaga formal negara seperti parlemen, tetapi juga yang terpenting dalam masyarakat secara keseluruhan. Artinya, keputusan-keputusan politik hanya bisa diterima dan mengikat semua anggota masyarakat jika ia merupakan prosedur dari sebuah proses dialog yang berawal di wilayah periferi yang bergerak menuju parlemen melalui prosedur-prosedur demokratik dalam konstitusional. Asia adalah rumah bagi budaya deliberatif yang kaya, demokrasi yang goyah dan berkembang negara, dan beberapa negara yang sangat otoriter. Demokrasi deliberatif di Asia mengeksplorasi interaksi lintas, praktik, deliberatif, dan berbagai bentuk politik di berbagai kasus nasional. Hasilnya adalah tur yang menarik dan secara teoritas canggih dari cara-cara musyawarah publik dapat dimainkan di Asia. Demokrasi deliberatif di Asia adalah panduan penting bagi bentuk-bentuk deliberatif lama dan baru demokrasi ditemukan di seluruh Asia. Secara teoritas canggih dan didasarkan pada empiritis menampilkan kasus dari India, Cina, Indonesia, dan Nepal. Mendemokrasikan dan membandingkan perbedaan penggunaan musyawarah publik di Asia. Banyak negara di Asia memiliki tradisi panjang dalam masyarakat publik, baik dalam demokrasi maupun pengaturan yang tidak demokrasi. Demokrasi deliberatif di Asia dulu dan sekarang dan masa depan. Dalam kehidupan kembali musyawarah desa, ada erasi dengan pengenalan model-model barat dan deliberatif politik. Publik partisipasi berkembang, namun demikian, karya ilmu tentang deliberatif Asia demokrasi kurang, meskipun ada banyak literatur tentang beberapa negara-negara Asia. Kisah Asia tentang demokrasi deliberatif jarang terdengar sebagai semua. Volume yang diedit ini adalah yang pertama mengambil perspektif komparatif tentang kemunculan dan praktik deliberatif di Asia, dan hubungan menganalisis motivasi utama untuk memperkenalkan musyawarah publik dan resipi politik yang berbeda, efektivitas musyawarah publik di Asia, dan apakah alat demokrasi deliberatif, khususnya deliberatif publik teknik. Teori dan praktek demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif dapat digambarkan sebagai suatu ideal atau pendekatan yang menekankan peran musyawarah di antara yang sederajat, yang mendorongkan refleksi, dan yang menghasilkan keputusan yang mengikat dan sah. Keputusan harus didasarkan pada kekuatan alasan daripada kekuatan politik, ekonomi, atau militer. Demokrasi deliberatif
dapat menggunakan beberapa metode untuk mencapai keputusan kolektif. Misalnya berpendapat bahwa demokrasi deliberatif adalah suatu di mana keberanian, pemberian alasan dan refleksi bersama merupakan bagian integral dan seluruh karya sistem demokrasi. Musyawarah dapat didefinisikan secara terpisah sebagai komunikasi timbal balik yang melibatkan penimbangan refleksi pada preferensi, nilai-nilai, dan kepentingan mengenai hal-hal yang menjadi perhatian bersama. Teori demokrasi deliberatif telah membuat kemajuan besar selama 40 tahun terakhir. Sejak awal, giliran deliberatif di awal demokrasi, deliberatif telah mempengaruhi teori dan praktik di beberapa bidang, termasuk penganggaran partisipatif, kebijakan publik, iklim global, dan konstitusionalisme. Dua dari metode deliberatif yang paling luas dan berpengaruh adalah deliberative polling, yang merupakan salah satu fokus dari volume ini. Pertama kali dengan publik manfaat. Kedua, polling deliberatif menggunakan metode ilmu sosial untuk memastikan opini publik yang lebih asli. Satu itu adalah hasil dari pertukaran dan refleksi alasan dan informasi. Mengapa demokrasi deliberatif di Asia? Ada banyak konsep demokrasi. Pandangan yang paling umum dipandang sama dengan demokrasi dengan pemilihan umum atau bebas dan kekuasaan mayoritas yang merupakan dasar dari sebagian besar untuk demokrasi kontemporer. Dunia dan Asia telah menyaksikan krisis demokrasi. Kualitas dan demokrasi telah menurun di India, Kamboja, dan Myanmar. Thailand memiliki pengalaman menyebabkan kemunduran lebih lanjut dan mundur demokrasi. Di Cina telah menolak demokrasi. Krisis demokrasi memburuk di ruang publik. Cepat dan informasi palsu menyerbu dan menempati media sosial seperti makanan cepat saji, memenuhi kebutuhan orang. Tradisi deliberatif di Asia. Perundingan elit dan publik telah menjadi bagian dari masyarakat publik di seluruh dunia selama berabad-abad, tanpa terlepas dari budaya asas Dijek berpendapat bahwa musyawarah tentang penggunaan kekuasaan adalah fitur dasar dari sistem politik. Demokrasi deliberatif desa dan tata kelola desa di Cina. Sejak Cina mulai melembagakan pemerintah sendiri, desa dengan pemilihan reguler pada tahun 1990, desa diperkenalkan dan diimplementasikan lebih terstandarisasi prosedur pemilihan desa dengan penduduk desa. Namun terlepas dari kemajuan ini, kualitas demokrasi desa bervariasi dan praktek. Tekanan dan menekankan demokrasi permusyawaratan desa berasal dari campur faktor sosial dan politik. Yang paling dominan dari ini adalah gerakan perlawanan yang sah, di mana penduduk desa di seluruh Cina menggunakan negara hukum resmi untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah. Sebagian desa Cina menjadi lebih kaya, penduduk desa lebih memperhatikan keuangan desa dan menuntut partisipasi dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Pada saat yang sama, pemerintah berusaha untuk menegakkan gagasan masyarakat yang harmonis dengan mengurangi konflik sosial melalui dialog desa. Indonesia Direksa menyampaikan mendalam Indonesia demokrasi melalui akuntabilitas sosial. Forum dan praktik permusyawaratan tingkat lokal. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam melibatkan warga melalui musyawarah akar rumput proses. Gagasan musyawarah dibandingkan sebagai prinsip inti dari ideologi nasional Pancasila, mulai sudah pada masa pemerintahan otoriter pada tahun 1980-an. Musrebang tingkat desa atau musyawarahkan rencana pembangunan atau musyawarah perencanaan pembangunan setiap bulan Januari. Mengarah dan pertemuan tingkat kecamatan dan kabupaten
yang berpuncak pada musrebang nasional pada bulan Mei setiap tahun. Informasi diberikan kepada warga yang membuat joint keputusan melalui diskusi atas atau musyawarah. Namun dalam sebagian besar kasus musyawarah menjadi acara ritual dengan serangkaian pidato yang panjang oleh pejabat pemerintah diikuti oleh prioritas yang didorong oleh elit-elit masyarakat. Demokrasi deliberatif di desa India. Sejarah singkat musyawarah desa di India. Perjalanan demokrasi deliberatif di desa India dimulai di India kuno sekitar 2,5 ribuan tahun yang lalu. Selama berabad-abad, deliberatif badan-badan ini penting bagi setiap pemerintah lokal dan wacana keagamaan dan dialog. Sejarah telah menggunakan prasasti dan lainnya sumber untuk mengidentifikasi pola asosiasi dan perlawanan di antara komunitas petani nitis di India Utara dan Selatan, membuktikan sebagai politik yang berbeda dan komunikasi sosial. Secara signifikan, Sabah yang adalah populer pada masa ini termasuk anggota dari berbagai masyarakat yang lebih miskin, masyarakat di samping para bangsawan dan orang-orang kastas tertinggi. Nepal, konstitusi partisipatif dan deliberatif membuat dalam masyarakat terbagi. Selama 20 tahun terakhir, Nepal telah mengalami transformasi yang luar biasa. Di blokan abad ini, ia berproses dalam perang saudara atau pemberontakan masyarakat dan negara. 10 tahun kemudian, di tengah proses pembuatan konstitusi partisipasi dengan pandangan untuk mendiri sekunder federal Republik Demokrasi. Konstitusi sekarang telah diundang dan sedang dilaksanakan. Pemilihan telah diadakan untuk 3 tingkat pemerintahan. Nepal memperkenalkan proses partisipasi untuk memastikan bahwa konstitusi akan lebih inklusif, bermakna dan sah. Bahkan proses adalah kombinasi dan proses perwakilan partisipatif dan deliberatif politik pihak adalah. Demikian penjelasan saya mengenai demokrasi deliberatif di Asia. Sekian dan terima kasih.